Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pejuang PPG? Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal UP, UKM, PPG, IPA terpadu, yang mana part satunya sudah saya upload. Jadi saran saya bagi yang baru bergabung, tonton juga video part 1 biar enak ya, biar nyambung. Dan kemudian tonton juga video-video lainnya sosial kepribadian dan pedagogi yang sudah banyak saya upload di situ. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya, biar lebih bermanfaat. Baik, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Masih sama. Indikator disajikan kasus merencanakan pembelajaran pada suatu KDIPA. Peserta dapat menentukan kegiatan apersepsi yang sesuai. Jadi masih sama dengan yang tadi, cuman contoh kasusnya yang beda. Kalau kita sering kurang paham lagi kalau kasusnya beda lagi ya. Jadi ini ada 3 kasus yang diberikan tadi ya, contoh kasus tapi indikator sama. Kita lanjut. Dalam pembelajaran dan dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen adalah: A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. C. Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen dan meminta siswa untuk melakukan kegiatan seperti yang didemonstrasikan. D. Menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan orang lain. E. Meminta siswa mencari contoh melalui internet atau sumber lainnya untuk dijadikan rancangan percobaan. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, yaitu mengidentifikasi variabel-variabel yang terlibat, mengidentifikasi alat bahan, dan merancang prosedur eksperimen. Kemudian Bu Rani mengecek, membimbing siswa. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan saintifik 5M terdiri dari tahap mengamati fenomena atau data, kemudian siswa diminta mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau pertanyaan. Berdasarkan pertanyaan tersebut, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk mendapatkan jawaban atau membuktikan hipotesisnya. Dalam kegiatan eksperimen, Bu Rani sebaiknya membimbing siswa untuk merancang kegiatan eksperimen dengan memfasilitasi belajar siswa, tetapi langsung memberikan secara penuh prosedur eksperimen tersebut. Bahan bacaan yang sudah disiapkan diharapkan dapat membantu siswa merancang kegiatan eksperimen sesuai dengan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Masih di kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran mendeskripsikan pelaksanaan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator, peserta dapat menentukan rumus item atau task yang tepat untuk penilaian otentik. Kita lihat soalnya. Dalam pembelajaran materi suhu dan kalor, Pak Bendi menggunakan model pembelajaran inquiry dengan pendekatan saintifik. Pak Bendi tidak hanya ingin meningkatkan kemampuan siswa memahami materi pelajaran, tetapi juga meningkatkan keterampilan. Rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer adalah:
A. Ukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang tersedia, kemudian catat hasilnya pada selembar kertas. B. Beberapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia. B. Berapa suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia. C. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dan menggunakan termometer yang telah disediakan. D. Catat suhu larutan dalam gelas kimia. E. Hitung kenaikan suhu larutan setelah dipanasi selama 5 menit. Ya, ini rumusan pertanyaan atau tugas berikut yang paling tepat untuk menilai keterampilan siswa menggunakan termometer ya. Rumusan pertanyaan atau tugas ya, yang paling cocok, yang paling tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah option C ya. Tunjukkan cara mengukur suhu larutan yang disimpan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer yang telah disediakan. Kita lihat pembahasannya. Meminta siswa untuk menunjukkan bagaimana mengukur suhu larutan dalam gelas kimia dengan menggunakan termometer. Dengan tugas demikian, siswa akan menuliskan langkah-langkah mengukur suhu larutan, bahkan mendemokan bagaimana mengukur suhu larutan dalam suatu gelas kimia secara tepat. Guru dapat meminta siswa untuk mendemokan cara mengukur suhu larutan. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya, kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran. Mendeskripsikan pelaksanaan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator disajikan satu set sikap KD 3 dan KD 4. Peserta dapat menentukan alternatif pemetaan pelaksanaan penilaian yang tepat ya. Kita lihat soalnya. Perhatikan kompetensi dasar atau KD berikut. 4.9 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Indikator, jenis penilaian, dan instrumen penilaian yang paling sesuai dengan KD tersebut adalah A. Membuat poster bahaya rokok, ini dia indikatornya. Kemudian jenis penilaian produk, dan instrumen adalah rubrik. B. Menyajikan pengetahuan bahaya rokok, indikatornya. Jenis penilaiannya penilaian pengetahuan, instrumen tes. C. Melakukan percobaan bahaya rokok, jenis penilaian praktik ya, ini indikator tadi, ini penilaiannya praktik ya. Instrumen rubrik. D. Menyadari bahaya rokok, indikatornya menyadari bahaya rokok, jenis penilaiannya penilaian sikap. Instrumen angket ya, instrumen penilaian. Kemudian yang kelima, menelusuri informasi tentang bahaya rokok ya, option E. Menelusuri informasi tentang bahaya rokok, indikatornya yang ini. Kemudian jenis penilaian produk. Kemudian instrumennya adalah rubrik. Coba dijawab dulu kira-kira yang mana yang paling tepat. Oke, kita lihat pembahasannya. Sesuai buku pedoman penilaian kurikulum 2013, jadi jawaban yang tepat ada di option A ya. Sesuai buku pedoman penilaian kurikulum 2013 dari Direktorat PSMP 2017, penilaian keterampilan dapat menggunakan penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan portofolio. Kemampuan menyajikan karya dapat dinilai dari sisi proses membuat karya. Misalnya poster bahaya rokok atau penilaian praktik, dan hasil karya yang disajikan penilaian produk yang dinilai dengan instrumen rubrik. Bisa jadi hasil karya dikumpulkan bersama karya lain menjadi portofolio.
siswa yang bersangkutan. Sesuai opsi yang tersedia, opsi jawaban yang paling tepat adalah option A. Ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Masih di kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran menggunakan hasil penilaian pembelajaran IPA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator, disajikan data hasil evaluasi pembelajaran IPA, peserta dapat menentukan rancangan tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Kita lihat soalnya. Pak Adi melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran yang menemukan bahwa hasil belajar siswa pada aspek pengetahuan belum mencapai KKM 80. Setelah mengkaji jawaban siswa, Pak Adi mengetahui bahwa siswa tidak mampu menerapkan konsep pesawat sederhana untuk menjelaskan konsep tuas pada struktur kerangka manusia, karena selama ini hanya menggunakan alat-alat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh pembelajaran tuas, Pak Adi juga menduga bahwa siswa hanya menghafal materi yang dipelajari dari buku pegangan siswa dan penjelasan guru. Berdasarkan informasi tersebut, tindakan yang paling tepat untuk dilakukan agar masalah tersebut dapat diatasi adalah A. Menerapkan pembelajaran bermakna, yaitu dengan mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia. B. Menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia, kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang C. Menerapkan pembelajaran langsung, yaitu dengan mendemonstrasikan bagaimana mengidentifikasi pesawat sederhana pada tubuh manusia dan menghitung keuntungan mekanis. D. Menjelaskan ulang materi pesawat sederhana sesuai kesulitan belajar siswa. E. Menerapkan pembelajaran teman sebaya, yaitu dengan menugaskan kelompok siswa kelompok ahli. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, menerapkan pendekatan saintifik dengan mengamati peran pesawat sederhana pada struktur kerangka manusia. Kemudian dibuktikan dengan menggunakan alat-alat teknologi atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat pembahasannya, pembelajaran remedial digunakan untuk guru untuk membelajarkan indikator yang belum tuntas. Dengan menggunakan cara remedial kelas, jika seluruh kelas belum tuntas atau seluruh kelas belum tuntas, remedial kelompok atau jika sebagian saja yang belum tuntas, atau remedial individual, pembelajaran remedial sebaiknya lebih bersifat konkret sehingga mudah dipahami siswa. Pada kasus di atas, proses persendian tidak mudah diamati. Ya, tidak mudah diamati ya kalau proses persendian. Maka guru dapat menggunakan analogi pesawat sederhana yang relevan. Ya. Ini dia contohnya. Bicep radius ulna, ini persendian. Guru minta siswa untuk mengamati aktivitas kerja mengangkat beban pada segmen tubuh manusia, sehingga mengetahui peran pesawat sederhana yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa pada tubuh manusia. Berdasarkan hasil pengamatan siswa, merumuskan pertanyaan atau masalah untuk selanjutnya melakukan kegiatan percobaan dengan menggunakan pesawat sederhana yang tersedia dalam laboratorium pembelajaran. Berdasarkan gambar tersebut, siswa akan mengidentifikasi unsur-unsur tuas dan jenis tuas pada tangan manusia yang memegang beban. Ini W, ini dianggap beban sebagai beban. Ya, saya kira teman-teman lebih paham ini yang jurusan IPA terpadu ya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi pedagogi, indikator esensial, disajikan sebuah kasus percobaan IPA.
Peserta dapat menganalisis sumber terjadinya, cara mengatasi, dan prosedur kerja untuk mengatasi kecelakaan kerja di laboratorium berdasarkan karakteristik materi dan jenis alat yang digunakan dalam percobaan IPA. Kita lihat soalnya. Dalam suatu kegiatan pengamatan lapangan, para siswa bersama guru mengamati hewan-hewan invertebrata di tepi pantai. Guru mengajak siswa untuk mengambil sampel beberapa hewan yang tujuannya untuk dibuat awetan basah di laboratorium sekolah. Hewan-hewan itu berupa dolar, pasir, bintang ular, ubur-ubur, beragam cangkang kerang, dan lain-lain. Selama di lapangan, para siswa juga membawa larutan alkohol dan formalin untuk pengawetan hewan tersebut. Kembali dari pantai, sesampainya di sekolah, diketahui ubur-ubur yang dibawa itu hancur. Menurut Anda, mengapa bisa terjadi demikian? A. Karena larutan alkohol yang digunakan 40%, B. Karena larutan formalin yang digunakan 40%, C. Karena ubur-ubur yang dibawa di dalam wadah terkena guncangan, D. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah kaca, E. Karena membawa ubur-ubur harus di dalam wadah plastik. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, karena larutan formalin yang digunakan 40%. Kita lihat pembahasannya. Pengawatan spesimen hewan yang dibawa dari lapangan dapat dilakukan dengan dimasukkan ke dalam larutan alkohol atau formalin. Untuk hewan-hewan invertebrata yang lunak seperti ubur-ubur diperlukan larutan alkohol 70% atau formalin 4%. Karena pada konsentrasi larutan tersebut merupakan batas minimal atau cukup membuat sel hewan mati. Jika digunakan konsentrasi lebih dari itu, hewannya hancur ya. Jadi 40% itu terlalu besar ya untuk formalin. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi pedagogi indikator esensial, disajikan soal tentang materi pembelajaran IPA. Peserta dapat menentukan ranah taksonomi Bloom, revisi yang akan diukur oleh soal tersebut. Sebelum masuk soal, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Perhatikan soal berikut. Gambar berikut mengilustrasikan perubahan tekanan udara di paru-paru selama satu siklus bernafas. Tekanan atmosfer sebesar 101 kPa. Jadi ini ilustrasinya. Posisi yang menunjukkan tulang rusuk mulai terangkat AC, A1, B2, C3, D4. Ya. Soal tersebut mengukur kemampuan A. Memahami, B. Menerapkan, C. Menganalisis, D. Mengevaluasi, E. Mencipta. Jadi ada soal untuk siswa. Kira-kira soal ini termasuk mengukur kemampuan apa? Kalau soal seperti ini, coba dijawab dulu. Jadi jawaban yang tepat adalah option C, menganalisis. Ini ada beberapa level kemampuan berpikir kognitif. Yang pertama mengingat, memberikan jawaban faktual, menguji ingatan atau pengenalan, ya, seperti menghafal dan sebagainya. Memahami, menerjemahkan, menjabarkan, menjelaskan, menafsirkan, menyederhanakan, dan membuat perhitungan. Kemudian menerapkan, memahami kapan menerapkan, mengapa menerapkan, dan mengenali pola penerapan ke dalam situasi baru, tidak biasa dan agak berbeda atau berlainan.
Kemudian menganalisis adalah memecahkan ke dalam bagian bentuk dan pola. Selanjutnya menilai, membuat keputusan berdasarkan kriteria dan menyatakan mengapa demikian. Yang selanjutnya adalah menciptakan, menggabungkan unsur-unsur ke dalam bentuk atau pola yang sebelumnya kurang jelas ya. Soal di atas mengukur kemampuan menganalisis, dalam hal ini mengaitkan tekanan udara dengan proses inspirasi dan ekspirasi sehingga dapat menunjukkan pola yang sesuai. Itu saja dulu yang sempat kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjut lagi di part 3 dan part-part selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.